kalau buku Udah apa di situ itu apa itu? Proposal nih? enggak ada Mana jumpa ada di situ? Ya Pak. Nah ini jadi di slide pertama ini kan latar belakang. Nah, latar belakang penelitian kamu adalah dasar kamu melakukan penelitian tersebut. Judulnya apa? Akumulasi logam berat yang berada di daerah urban ya. Nah urban di sini kamu fokus pada lahan ya, lahan pertanian berada di roadside ya, pinggir jalan. Nah, jadi nanti boleh cerita dulu logam berat itu apa sih? Cerita dulu nanti logam berat itu apa. Terus sumber utama pencemarannya. Jika ada alam dari lahan pertanian itu sendiri ya kan, dari industri, dari domestik atau rumah tangga ya, baru dari miscellaneous ya atau apa namanya lingkungan modern ya. Nah kemudian ini dari natural, ini ada dari natural rocks, dari batuannya, dari erupsi volkanik itu yang merupakan material mineral mengandung logam ya. Kemudian ini secara agrikultur juga nanti dari pemupukan anorganik, penggunaan pestisida itu kamu jelasin boleh sedikit. Jadi supaya orang itu tahu oh sumber pencemar utama logam berat itu ya ini sumbernya. Nah, kemudian kamu baru cerita nanti ke sini, kamu cerita nih traffic and other emission. Jadi di miscellaneous ini yang merupakan sumber utama itu ada traffic and other emission. Makanya kamu di sini mau menganalisis kandungan logam berat pada daerah sawah ini ya terutama yang berada di daerah pinggir jalan, ya kan? Lalu di sini kamu cerita lagi, jadi konsekuensinya dengan adanya konsekuensi kan konsekuensi bahasa Indonesia. Konsekuensi adanya logam berat pada lahan agroekologikal ya, atau lingkungan pertanian ini itu berdampak pada tanah dan tanamannya. Nah kalau tanahnya sendiri nanti akan mengganggu soil health, kesehatan tanah, baik itu dari kesuburannya di sini, soil fertility, reduce itu nanti mengurangi kesuburan tanah. Atau di sini ada juga yang kedua, modified microbial population and process. Jadi mengganggu atau merubah, modified itu merubah proses dan populasi dari mikrobianya. Karena logam berat yang dominan, maka nanti bisa jadi dominan itu mikroba kelarut dari logam beratnya. Nah, jadi mikroba parut fosfat jadi berkurang, mikroba parut nitrogen atau penambahan nitrogen jadi berkurang gitu. Nah kemudian di sini ada anomalous nitrogen transformation ya. Jadi ada ketidaknormalan perubahan transformation dari nitrogen. Misalkan kalau ketika kamu aplikasikan urea, harusnya kan urea itu ketika bereaksi dengan air jadi NH4 atau NO3. Kamu nggak makan urea, langsung dilakukan. Nah, NH4 dan NO3 itu kan bisa dimanfaatkan tanaman. Dengan adanya heavy metal ini bisa jadi daur nitrogennya tadi ini jadi lebih dipercepat. Nanti bisa nonton video saya mungkin. Tapi rekam aja. Video kalau nggak ada rekaman daya rekaman. Video kan bisa video gelap gitu aja. Nah, jadi harusnya kan urea diaplikasikan, makanya anomalous nitrogen transformation. Jadi ketidaknormalan atau perubahan dari nitrogen. Jadi daur nitrogen itu bisa jadi terganggu dengan adanya dominan mikrobial pelarut apa tadi juga termasuk ya logam berat. Harusnya kan urea itu berubah jadi NH4 atau NO3 sehingga bisa diserap tanaman kan. Ini dia jadi malah nggak berubah atau langsung berubah jadi N2 atau N2O2 sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Itu contohnya di soil health-nya. Kemudian di plant performance atau performa pertumbuhan tanamannya itu ada di induced oxidative damage ya, kerusakan karena adanya reaksi oksidasi terutama daerah bagian akar ya. Kemudian anomalous genetic behavior, jadi ada perubahan genetik ya, karena tingkat konsentrasi logam berat tinggi maka akan ada perubahan genetik. Contohnya tadi tanaman padi itu kan sebenarnya bukan penyerap logam berat. Nah, tapi dia malah bisa jadi akumulator logam berat karena dia bukan akumulator aslinya kan. Nah, karena apa? Karena tingginya logam berat tadi di dalam tanah, maka dia berubah jadi anomalous genetic behavior. Inilah jadi landasan penelitian kamu nih.
Ini sebenarnya penelitian awal dari ini. Kenapa bisa genetik tanaman padi itu menjadi berubah? Harusnya dia tidak hiperakumulator jadi akumulator. Ya inilah penelitian awalnya. Cek dulu ada nggak memang CD dan BB tadi ya di apa? Makanya ini jadi landasannya. Dan lain sebagainya di bawah ini ya. Modification of signaling and biosynthetic pathways. Jadi ada perubahan-perubahan sinyal biosintetik di dalam jalur metabolisme tanamannya. Lalu ada ketidaknormalan reproduktif respons. Jadi ada ketidaknormalan respon pertumbuhan reproduksinya dari tanaman. Termasuk tadi gambar itu kan hasil dari reproduksi kan. Nah itu jadi ada ketidaknormalan dari kandungannya. Harusnya tidak ada PB sama CD itu ini jadi malah ada. Memori. Kemudian rekamanmu yang mana sih? Masa rekam suara nggak ada? Nggak ada loh. Kan emang dia memorinya. Amin. Kembali lagi. Oke, kemudian ya. Nah, tadi kan sudah ngambil di miscellaneous ya. Jadi dampak logam berat itu ada di mana? Dari traffic atau lalu lintas ya. Lalu lintas tadi dapat menyebabkan akumulasi logam berat pada lahan pertanian. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya bahwasannya hasil emisi dari kendaraan itu kan akan jatuh ke jalan ya. Baik itu yang berupa nanti gas atau jatuh mengendap ke jalan ya. Yang berupa gas mungkin akan terbawa oleh airborne, ini dibawa oleh angin ya. Itu bisa jaraknya 0 sampai 50 meter ya kan. Nah kemudian splash water, terpercik air, percikan air, nah itu bisa 0 sampai 10 meter mengendapnya logam beratnya. Lalu ada run off, aliran permukaan, jadi ngalir dia udah jatuh ke jalan karena kena hujan, ngalir dia ikut bisa sampai 5 meter. Nah inilah landasan kamu mengapa menggunakan pengambilan sampel 10, 50 sampai 100 ya. Nah, kenapa di 0 sampai 5 enggak dianggap dia ikut splash water dan run off itu di satu sampel yang sama, airborne itu 50 meter dan 100 meternya itu jika jauh jaraknya dari ini, apakah tetap ada logam beratnya tinggi? Jangan-jangan tinggi kan? Karena dari penelitian sebelumnya Bang Joshua itu yang jauh malah tinggi. Nah, jangan-jangan itu ada dugaan dari apa industri dan lainnya. Jadi ini pada penelitian awal ya makanya diambil jarak seperti itu tadi. Itu yang perlu kamu jelasin ke teman-teman nanti para audiens ya. Dan ada metal concentration, salt concentration, and load ya. Ini nanti bisa dari ini aja ya. Konsentrasi metal, konsentrasi larutan, dan load ini apa saya kayaknya perlu dibaca ya. Oke, dan bisa dipahami gambar ini, jelasinnya. Nanti kalau nanti dari rekomendasi. Masalah bisa kita libur, jadi kita nggak jumpa. Nah ini ada data ya, bacaan concentration of heavy metals in soil, ya kan? Jadi konsentrasi logam berat di dalam tanah ya, satunya miligram per kilogram ya. Jadi ini adalah outlier, kemudian upper limit batas atasnya ya, upper quartile batas normal dari bagian atasnya, median, min, nah inilah ya, apa ini. Nah ini kamu bisa jelasin bahwasanya ini, coba lihat aja nih, 1, 2, 3 ini apa ya? Ini kayaknya perlu dibaca jurnalnya, saya kasih linknya aja ya, terjemah sendiri ya. Tapi kamu fokus di PB dan CD-nya, karena ya, dari emisi kendaraan itu PB dan CD ya. Di jurnal. Atau nanti cari data yang lain aja ya, yang ada PPCD ini ya. Kalau ada bahasa Indonesia belum apa? Yang ada grafik PPCD. Kira-kira gitu. Itu diganti yang slide tadi ke depan ya.
Dan kan udah menganalisis itu, udah filter belakangnya, jadi baru lanjut ke tanaman padinya kita cari gambarnya. Saya tapi langsung aja GB and mitigation of rice cadmium. Soil plant berry and the weeds. Cadmium stress in predators effect. Kalau sampai ada stress kan nanti. Ini dia kadmium di uptake serapan, uptake itu kan serapan kadmium dan proses translokasinya, perubahan posisi dia di dalam tanaman. Kalau ini dari penelitian yang sudah ada, saya buka dulu kemana. Jadi ini boleh diambil. Jangan biarkan semuanya berubah, hanya padamu Tuhan Cuma selesai bawahnya ya, setelah ini ya. Ya, boleh dong. jangan biarkan damai, jangan biarkan semuanya berubah, hanya padamu Tuhan. Nah, kalau kamu udah jelasin ini kan mekanisme sebaran TB dan CD ya, itu dari pertanian di pinggir jalan ya. Orang lah kamu bacain, ya kamu bisa berikutnya. Sebenarnya kan putar belakang gini aja, nggak perlu buat teks. Jadi kita cerita sama orang. Nah, jadi ini ada penelitian yang sudah dilakukan dengan 3 perlakuan ini. Pertama, soil washing adalah pencucian tanah ya. Tanahnya dicuci atau dibahas sebenarnya. Kemudian tidak ada soil washing ditambah biochar amendement sama biochar amendement. Jadi ini kelapan ini dan gabungan keduanya. Jadi ini memang tanahnya udah tinggi dengan CD ya, udah tinggi dengan CD. Jadi ditanami padi ya. Nah, yang dengan pencucian washing aja ya, itu apa namanya? Penurunan hasil padinya tetap menurun nih, udah menurun, tapi apa penurun total kandungan CD dan CD tersedia di dalam tanahnya turun memang. Nah, tapi tidak hasil dari penelitian ini tetap hasil produktivitasnya belum bisa ditingkatkan ya kan? Kemudian dari pemberian biochar itu tahu apa? Arang terserah, pokoknya dia sejenis arang aktif gitu. Kan bio itu hidup, char itu ya arang hidup, arang aktif. Nah, dari perlakuan biochar ditemukan ketersediaan CD itu menurun ya, menurun nih, tidak tersedia. Bahkan total CD-nya menurunnya sampai 0% aja ya. Dengan adanya biochar nih, menurun semua nih CD-nya. Nah, rice grain CD, jadi gabah padi yang mengandung CD juga menurun sampai angka 45% ya. Dan hasilnya juga meningkat.
bedain penurunan kadar CD sama hasil. Jadi hasil itu misalkan 5 ton, 5 ton. Dari dulunya 5 ton, naik dia 13%. Jadi berapa? 5 ton, 100 berapa kilo gitu. Ya kan? Nah, kemudian tapi ketika dianalisis gabahnya, CD-nya tuh turun dari awalnya 5 mg per kilogram jadi 1 misalkan atau 2,5 mg, ngerti kan maksudnya? Nah, lalu nih dengan perlakuan keduanya dicoba dengan washing dan biochar amandemen, price gear-nya menurun lagi CD-nya sampai ke angka 88%. Price gear-nya meningkat 12%. Nah, dari pelatihan ini berarti apa? CD itu memang ada di dalam padi, gitu kan? Dengan adanya CD dalam padi ini, nah ini yang perlu saya teliti, gitu. Makanya saya neliti CD. Nah, cuma penelitian saya tetap awal dari penelitian ini. Kalau memang ada CD-nya nanti tinggi di lahan tersebut sampai dibawa ke dalam gabahnya, maka baru nanti ada perlakuan ini untuk peneliti selanjutnya. Nanti nyampeinnya. Jadi kalau nggak semacam gimana kalau apa Pak? Ini kamu sampaikan intinya. Di Sandi kemarin juga nggak apa. Nah ini juga sama ya kayak tadi. Jadi ini digambarkan di satu PPT yang sama aja nggak apa-apa. Tadi dua-dua ini masukkan ke PPT yang sama. Ya. Yang PB ini belum. Mungkin PB-nya Pak itu CD-nya. Tadi CD udah dua, PB belum. Ini sebenarnya proses masuknya CD ke dalam tanaman ya. Ini satu PPT aja 3 biji ini saya. Berbeda, begini. Macam dari awal tadi kok seperti itu, Bro. Ada gejala-gejalanya itu. Jalannya. Ya, nomor-nomor tadi ya. Tidak mau di PPT mu ya. Iya. Ini nggak usah hapus. Ini boleh nanti setelah ini nanti kita ini. Ya. Jadi biar perlu jalan. Ini kenapa sih perlu dianalisis CDPB? Emang kenapa lagi? Inilah dia jawabannya. Perlu PBTD ini loh berdampaknya ke manusia. Udah, jadi ini PPT ini saat ini silakan cari grafik yang lain yang ada data ini, data seperti ini boleh. Iya, artinya. Nah ini jadi satu PPT aja ya. Ini 3 gambar ini jadi satu PPT. Boleh dikecilin, dibesarin. Ini agak besar dikit, yang ini sedang bisa nampak, ini agak kecil aja nggak apa-apa. Atau ini nggak usah juga nggak apa-apa. Jadi ini sama ini aja boleh. Ya, gambarin terakhir adalah PPT yang tadi. Yang gambar ada manusia yang tadi penyakit. Berarti yang gambar manusia tadi paling terakhir ya Pak? Ya, biar colokan belakang ya, bukan paling terakhir slide. Ya, ini sudah seperti di proposal kamu kan. Ini hipotetisnya kurang bagus nih, coba dilihat. Dengan hanya tapi dampak apanya? Dampak akumulasi loh, jangan akumulasi loh, tapi PB dan CD terdapat pada gabah gitu. Langsung aja nyata ditemukan terhadap pada gabah dalam padi kebijakan itu perbaiki potensi. Lokasi penelitian, oke, metode penelitian. Membernya udah jauh. Ini tolong diganti. Jadi bulan sekarang lah. Kan baru November ya? November sampai bulan. Ini coba metode ini dikecilin lagi gambarnya. Kita nggak penting ini kan nggak penting gede-gede sih ya nggak sih. Apa yang ini yang gede? Ini dikecilin nih. Itu udah tahu orang kalau gede. Yang penting apa? Petanya kan? Petanya digedein. Jadi orang nampak, oh ini kelihatannya di sini gitu loh. Nah ini dikecilin sebelah sini ya kan? Ini kan bisa dibaca. Ini nggak saya kira dari kamu baik sendiri nanti ya. Nah, kayak gini kan bagus. Kenapa pertanyaan kecil orang kita butuh bertanya? Ya nggak?
Pokoknya yang presentasi itu yang diperlukan yang besar. Ini ngapain ya? Lu ada pun nggak apa-apa. Dan nah ini tolong petanya yang hadir lagi, nah ini nggak tampak di dulu petanya, insight petanya kurang nampak ya. Sama ini legendanya juga kurang nampak ya. Tolong yang bagusnya dibuat, yang HD-nya. Jadi bahan ini kabel yang memang kamu ini kan nggak dipakai ini kan? Ini kan dilihat nanti. Iya. Dipakai aja. Oh, langsung terima kasih. Yang diamati apa? Tapi itu masih bingung Pak kan? Saya yang Pak kan. Parameter penelitian itu udah. Ini contohnya ya, gitu. Parameter penelitian. Apa aja diamati nama kemarin saya suruh parameternya? Akar, batang, daun, Apanya? juga banyak Pak. Apanya? Parameter yang mandi Pak, yang sebetulnya. Apanya diamati? Akar, batang, apanya? Kandungan apa? Kandungan PB dan CD-nya Pak. Nah, Kandungan PB dan CD. kenapa nggak dibuat gitu? Masa malah kayak gitu dong? Benefit consent attach and English combination saya mau cari gambar yang kira-kira bisa saya masukkan. Kalau buat PPT tidak bisa ngajar penuh. Di gambar itu lebih nyambung. Ya enggak? Kau tetap bergerak. Oke. Ini dulu saya ambil Mas. Saya mau ngambil ini aja sih yang bapak ini dulu. Jangan bawa cinta ini pakai PPT ini ini saya nggak bisa paste dulu masalahnya, paste gambar di PPT kayaknya waktu saya matikan dulu baru bisa mana saya buat di pen aja kali ya, nggak enak nih di pen bisa digambar bisa dong, ada nggak bisa? Kan kita tutup dulu nih kan mau ngedit. Angga dulu ada Angga. Ya, ntar aja mati ya. Oke. Yang white, karena kertasnya putih kan. White. Kayak dari sini dari white. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan ada tulisannya. Sudah tidak ada. Ini juga tidak kerja, jadi kita lihat ini. Hai, halo. Halo. Pulang. Tahan. Jadi besok. Hah? Jadi besok. Enggak yang pulang ini ya? Males pulang. Iya. Saya duitnya besok yang nggak guna.
Kamu dukung siapa gubernur yang lain? Nggak ada di sini, nggak ada di sini ya. Hah? Kembali nih. Kenapa? Kembali. Oh, gubernur. Iya. Jadi ini kira-kira kamu saya buat coba. Pak. Insert, baru insert text. Kan saya buat PB NCD. Saya kira konsep Inggris. BB NCD concentration shoot itu tajuk atau bagian atas tanaman. Shoot PB NCD concentration PB NCD offshoot. Offshoot. Itu artinya seperti Konsentrasi PUDCD shoot pada tajuk nama. di sini kan? Enggak. Iyalah. Kamu sekarang kalau ada pejabatnya minta aja langsung. Tapi kan Pak, itu bisa langsung ke laptop, tapi langsung ke izin saja Pak. Bisa. Lihat shopping. Iya, kan nggak bisa. Tapi nanti kamu bilang ke warnet dengan saya nanti minta ini mundur ya Pak. Emang saya kan besok kan lihat itu 9, nanti udah bilang di luar minta mundur bisa Pak, surat selesai risetnya. Karena kan jadi kamu nanti misalkan surat kamu terbit di sini, izin riset itu tanggal 20 Desember gitu. Nah, di sana kan nggak mungkin dia di 20 Desember juga ada riset. Risetnya harus lama. Berarti minta mundur waktu. Tak mundur. Oh, terus. Coba dikeluarin ya Pak. Ya, inilah parameter penelitiannya. Bagus kayak mana daripada tulisan menurut kamu? Hah? Udah. Pakai snipping tools biar bisa di copy. Nih, snipping tools. Salin. Kamu baru tahu, itu baru tahu Pak snipping tools apa? Biasanya itu masih susah. Tanya yang lebih muda siapa? Wah, nah, di sini ini. Nah, dibedain sendiri ya, ke parameter penelitian. Ngerti? Coba digambar aja kan kita Iya dong. Nah, kira Kamu nggak bisa jelasin gambarnya, bisa nggak? Buat yang gampang, dengan gampang hanya dari gambar yang ada di internet tinggal kita. Ya, satu lagi adalah jarak kan, jarak boleh buat kan. Bisa pakai gambar yang ini nggak? Bisa dong. Dia mau pakai yang ini kayak gambarnya. Ini saya buat ini kalau saya dulu kalau ini WA. Image kopi ini ada kopi ini adalah gambar berikutnya. Walaupun kita nggak bisa menggunakan aplikasi yang bisa melihat gambar, tapi kita bisa loh. Ini kan tadi ada itu ya. Ini kan apa? Oke, bawah di sebelah videonya. Ini. Dan ini adalah padinya. Kita mau apa ini? Udah Pak. Ini kan masih dikurang juga ya. Ini kan. Ya. Ini kita hilangkan udah dari teksting kita janji ya kan. Komentar.
100 meter kita sesuaikan tulisannya. Ini hapus ya. Klik. Pilih ya, pilih ya. Kenapa kan? Bisa kita ambil aja nanti. Pilih bawah. Ini diambil. Yang berapa meter? 50 Pak. Semuanya kali ini. Apa nih? Dua meter. 10 Pak. Pilihnya apa? 10 meter. Ini 50 meter kan? Dan apa? Kita beri sama. Jadi berapa persen totalnya? 12. Terus titik Pak. Kan ada 3 titik dikali berapa tadi ini? 4 kan? 4. 15. Nah, 4 ini. 3 titik. 1 titik ini kan berarti ada 3 ini yang boleh mati kan? Ya. Berarti 1 titik ini kamu ngambil akarnya, ngambil tajuknya, ngambil padinya ya. Jembatannya juga berapa? Tajuk apa nggak batang? Jembatan daun berapa? Batang sama daun saja di satu aja. Karena tajuk itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya nggak ada kan? Batang daun itu. Ya. Ini saya snip-snipin. Gambarnya kalau udah masuk ke jurnal baru kita mulai yang cantik ini sendiri itu gambarnya masih nyolong dari internet. Tinggal kita semua sekarang apa namanya? Membuktikan. Melakukan dan belajar jadi buat bekal. Nah, ini saya coba lagi. Oke. Jangan kabupaten, penelitian apa ini judulnya? Pengambilan peta, pengambilan titik sampel apa? Ya. Sudah ini Pak ini. Oke, udah, baru deh. Saya pelajari tadi cara nyampe ini yang awal ya. Ini gak ada lagi kayak gini-gini. Langsung aja ke ini gambar yang terakhir di latar belakangnya. Tadi gambar pertama, kedua, ketiga, baru ini keempat dan kelima. Udah tahu kan? Semangat mengerjakan. Nanti malam kalau udah dikerjain boleh langsung kirim ke saya. Jangan besok-besok lagi, nanti lupa. Jangan berjalan Pak. Kayak kerja itu Pak, bukan nggak lama kerja. Malam saya kirim Pak. Udah yang kemarin.
Gawa super mga ano ba? Paano sa din? Hah? Kita beli. Bebas aja. Jadi kalau bapak Yang mau penting tidak memberatkan kami. Air putih itu. nggak maksudnya super di bapak suka kopi apa? Nggak usah. Yang tidak memberatkan aja.